Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik pembelajar. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar. Selamat berjumpa kembali dalam channel Bedah Buku PPKN kelas 7, 8, dan 9. Seperti biasa, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Selesai. Pada video kali ini, kita akan membahas materi pembelajaran PPKN kelas 7. Setelah di pertemuan sebelumnya, kita telah membahas materi Subab B, yaitu arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Di mana Undang-Undang Dasar yang sudah kita ketahui saat ini berisi aturan-aturan dasar dalam mengatur tata kehidupan bernegara di Indonesia. Sehingga Undang-Undang Dasar ini memiliki peran yang sangat penting bagi bangsa dan negara Indonesia. Adapun arti penting Undang-Undang Dasar di negara Indonesia dapat terlihat dari fungsi Undang-Undang Dasar itu sendiri. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi kepada Subbab C, yaitu bagaimana peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945 dalam melaksanakan tugasnya. Untuk bisa mengikuti materi pembelajaran kali ini, silakan buka buku paket PPKN kelas 7, kurikulum 2013, revisi 2017, pada halaman 74 sampai halaman 75 ya. Baik, kita mulai saja. Materi Subbab C. Peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berbicara mengenai peran dari tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tokoh yang dimaksud di sini adalah tokoh pendiri negara Indonesia yang merupakan putra terbaik bangsa yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Dan anggota BPUPKI merupakan tokoh bangsa Indonesia dan orang-orang yang terpilih serta mewakili kelompok dan masyarakat Indonesia pada waktu itu. Anggota BPUPKI tersebut telah dapat mewakili suku bangsa Indonesia, mewakili golongan-golongan agama, dan mewakili pemikiran-pemikiran yang berkembang di masyarakat pada saat itu. Adapun peran tokoh pendiri negara pada saat perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 seperti pada fokus pembahasan materi Subbab C ini adalah: yang pertama, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kemudian selanjutnya, memiliki semangat persatuan dan kesatuan. Kemudian selanjutnya, memiliki sikap rela berkorban. Selanjutnya, memiliki sikap cinta tanah air. Dan yang terakhir, musyawarah mufakat. Mari kita uraikan penjelasannya satu persatu. Yang pertama, tokoh pendiri negara lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadi. Hal ini terlihat pada saat sidang BPUPKI terdapat dua faham utama yang dimiliki pendiri negara dalam sidang BPUPKI, yaitu faham nasionalisme dan faham agama. Pendiri negara yang didasarkan pemikiran nasionalisme menginginkan negara Indonesia yang akan dibentuk merupakan negara nasionalis atau negara kebangsaan. Sedangkan golongan agama menginginkan negara Indonesia dibentuk berdasarkan pada salah satu agama. Namun,
Perbedaan faham di antara anggota BPUPKI tersebut dapat diatasi dengan sikap dan perilaku pendiri negara yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Selanjutnya, peran pendiri negara dalam merumuskan Undang-Undang Dasar yaitu memiliki semangat persatuan dan kesatuan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa para tokoh perumus Undang-Undang Dasar telah mewakili seluruh wilayah Indonesia dari berbagai perbedaan-perbedaan, baik dari suku bangsa, golongan agama, ras, dan antar golongan. Mereka berhasil merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan antar anggota BPUPKI sebagai lembaga perumus Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, peran tokoh dalam merumuskan Undang-Undang Dasar adalah sikap rela berkorban. Sikap rela berkorban di sini adalah rela berkorban dari segala-galanya yang mereka miliki, baik itu waktu, tenaga, pikiran, bahkan jiwa dan raga mereka untuk Indonesia, termasuk dalam berperan aktif sebagai tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, peran tokoh dalam merumuskan Undang-Undang Dasar adalah memiliki sikap cinta tanah air. Cinta tanah air ini dibuktikan dengan keberhasilan bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya, yang merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara Indonesia. Dan yang terakhir, peran tokoh perumus dalam merumuskan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah sikap musyawarah mufakat dalam membuat keputusan tentang dasar negara, yaitu Pancasila, dan yang telah kita ketahui saat ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikianlah pembahasan materi pertemuan kali ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat adik-adik pahami dengan baik ya. Insya Allah, minggu depan kita akan melaksanakan ulangan ya. Untuk menambah pemahaman kalian terhadap materi kali ini, silahkan jawab pertanyaan ini ya. Bagaimana semangat dan komitmen pendiri negara dalam berperan sebagai tokoh perumus Undang-Undang Dasar tahun 1945. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video belajar pada kali ini. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Selamat berjumpa kembali di pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.